ya Kak bisa mengajar adik-adik sekolah minggu lagi. Iya Kak, pasti semuanya pada sehat-sehat ya. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu pada hari ini, kita mau kenalan dulu nih. Di sekolah minggu kali ini kita ada Kak Gita, ada Kak Ayu, ada Kak Riki, dan juga ada Kak Etri yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Oke, udah pada siap untuk sekolah minggu kan? Oke, langsung aja kita buka sekolah minggu hari ini dengan lagu Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adik-adik pasti udah makin semangat kan buat ikut sekolah minggunya. Nah, sebelum kita melanjutkan sekolah minggunya, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk semuanya lipat tangan, kita tutup mata. Sekarang Kak kita yang pimpin ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengikuti sekolah minggu ini Bapak. Jika sebentar kami mau melanjutkan sekolah minggu kami, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati kami, siapkan hati kami untuk mengikuti sekolah minggu ini dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, ngomong-ngomong nih, adik-adik di rumah pada sukacita nggak ya Kak ya? Harusnya dong Kak, kita tuh harus selalu sukacita loh adik-adik. Oh iya Kak, aku nih jadi ingat sama lagu yang ada sukacita-sukacitanya. Apa itu Kak? Oh sukacitaku, kalau kita nyanyiin itu aja. Oke, ayo adik-adik di rumah ikut nyanyi juga ya sama kakak-kakak di sini. Oke Kak, musik. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku.
sekarang? Pastinya dong, adik-adik di rumah pasti juga semakin sukacita kan ya. Nah, biar semakin sukacita, kita mau mendengarkan firman Tuhan nih Kak. Oh, oke. Kalau gitu kita panggil Kak Etri ya. Oke. Karena Kak Etri yang mau menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelum kita ketemu sama Kak Etri, kita mau nyanyi dulu. Kita mau nyanyi Ku Buka Alkitab. Buka Alkitab, Lalu ku baca. firman Tuhan Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Semakin bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Semakin bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Pastinya tetap semangat ya. Dan walaupun saat ini sedang masa pandemi corona, adik-adik di rumah terus, tapi Kak Etri yakin bahwa adik-adik tetap semangat dan terus bersuka cita. Nah, kali ini Kak Etri nggak cuma sendirian loh, sama dengan adik-adik di rumah. Mungkin ditemenin sama papahnya, mamahnya, kakak, adik, mungkin sama eyangnya. Nah, kali ini Kak Etri ditemenin sama teman mungil kita yang bernama Melki. Siapa adik-adik? Ya, betul Melki. Kita mau panggil bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Melki. Mana ya? Coba diulang lagi adik-adik. 1, 2, 3. Melki. Melki. Mana ya adik-adik? Nah, itu dia Melki datang. Hai Melki. Hai. Shalom adik-adik. Tadi sudah tahu namaku ya? Sudah tahu namaku kan? Adik-adik sudah kenal dan aku juga belum kenal nih sama adik-adik yang di rumah. Kak Edri. Iya. Kenalin lagi namaku siapa? Tadi kan namanya Melki. Masa namanya sendiri lupa sih? Oh iya ya, sudah dikenalin ya Kak ya. Wah, ternyata namaku sudah terkenal nih. Adik-adik salam kenal ya. Semoga adik-adik di rumah semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Nah, Melki. Melki, tahu nggak kira-kira Melki tadi dipanggil untuk apa? Ini hari apa, hayo? Ini hari Minggu. Ya buat dengerin firman sekolah minggu dong Kak. Aku sudah siap loh. Dari tadi aku juga sudah mandi, sudah sikat gigi. Nih, aku aja sudah senyum-senyum nih. Lihat senyumku. Nah, adik-adik di rumah udah mandi, udah sikat gigi belum ya? Sudah belum ya? Nah, Melki, kamu rajin sekali ya. Kamu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kali ini mau dengerin nggak kisah tentang Tuhan Yesus? Wah, mau dong Kak. Pasti adik-adik di rumah juga sudah siap tuh buat dengerin firman Tuhan. Betul nggak adik-adik? Wah, keren nih, sip deh. Kalau begitu, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapin Alkitabnya yuk. Nah, kali ini Mbak Etri mau tanya nih adik-adik di rumah, siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita sudah bangkit? Melki percaya enggak?
Percaya dong, Kak. Nah, sekarang Mbak Tri tanya ya, aturan mainnya seperti ini. Ketika Mbak Tri tanya, siapa yang percaya Tuhan Yesus, nanti kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, lalu kita jinjit, lalu kita lompat, kita katakan haleluya. Yuk, dimulai ya Melki, ada di rumah, oke? Oke. Nah, siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita sudah bangkit? Saya, angkat tangan kita tinggi-tinggi, lalu kita lompat katakan haleluya. Melki mana nih suaranya, nggak seru nih. Aku kan nungguin yang di rumah, Kak. Yang di rumah jadi belum siap ya nih ya. Diulangi lagi ya. Ayo, Kak. Ya, kita ulangi ya. Sekarang Melki aja nih. Kak Etri yang tanya aja ya. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita sudah bangkit? Aku. Lalu, Dia apa ya, Kak? Lupa. Laki-laki, Kak. kamu diulangin ya. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita sudah bangkit? Saya, kita mau jinjit, lalu kita lompat, katakan haleluya. Wah, sudah pada semangat nih. Kenapa? Oh ya, tepuk tangan ya, adik-adik di rumah. Wah, sudah lumayan agak berkeringat nih Kak Melki. Nah, kali ini bacaan kita diambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Nah, sebelum Kak Etri mau cerita, Kak Etri mau berdoa dulu. Tiruin Kak Etri berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul Bapa di rumah kami masing-masing untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kali ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Namun kami memohon Engkau membuka hati dan pikiran kami tertuju kepadamu. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kali ini Mbak Etri mau cerita nih tentang tokoh yang bernama Kleopas. Siapa Melki? Ya, Kleopas. Betul. Nah, diceritakan bahwa Kleopas ini sedang berjalan menuju sebuah kota yang bernama kota Emmaus. Nah, dia tidak hanya berjalan sendirian, namun dia juga berjalan dengan salah seorang temannya. Nah, mereka ini sedang asik bercerita tentang kehebohan yang baru saja terjadi. Nah, kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak kehebohan apa yang sedang terjadi? Melki tahu nggak? Wah, Kak, seru nih. Dengan nama Tuhan Yesus saja, aku sudah merasa so kecetit. Apa itu kecetit? Ih, Kak, sudah tahu sih. Kecetit. Kayak orang-orang tuh loh kalau ngomong, aku kecetit. Apa Yang bahasa ya? Inggris tuh. Oh, excited. Kamu Melki sok Inggris sih. Ya, Mak. Mau dilanjutkan nih ceritanya? Mau. Nah, di sini ceritakan bahwa kehebohan yang baru saja terjadi itu tentang Tuhan Yesus. Kemarin sudah dengar ceritakan bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan. Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus itu disalibkan karena Tuhan Yesus yang Kak sama kita semua. iya, betul. Tuhan Yesus ingin menebus dosa kita semua. Ya, betul sekali kamu. Saat Kleopas dan temannya itu sedang asik mengobrol, tiba-tiba datang sosok seseorang. Nah, kira-kira tahu nggak? Melki tahu nggak? Adik-adik di rumah tahu nggak siapa sosok yang datang tiba-tiba menemui Kleopas dan temannya itu? Siapa ya Kak? Nggak tahu. Siapa sih Kak? Nah, adik-adik yang datang itu adalah Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Namun ada kuasa Tuhan yang menutupi mereka sehingga mereka tidak mengenali bahwa yang datang itu adalah Tuhan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah yang sedang kalian bincangkan?" Mendengar itu,
Kleopas dan teman-temannya saling berpandangan. Mereka bingung. Lalu Kleopas menjawab apa yang ditanyakan oleh Tuhan. Apakah kamu satu-satunya orang yang tidak tahu tentang cerita apa yang, kehebohan apa yang sedang terjadi atau sudah terjadi? Dengan tersenyum, Tuhan Yesus menjawab, apakah itu? Sebenarnya sih Tuhan Yesus tahu. Lalu Kleopas menjawab, kami sedang bercerita tentang sosok yang bernama Tuhan Yesus. Dia adalah seorang nabi yang luar biasa dan penuh kuasa. Namun sayang, para pemimpin menyerahkan dia untuk diadili, lalu disalibkan hingga wafat. Nah, sekarang tadi kita mendengar cerita bahwa dari para perempuan bahwa Tuhan Yesus kuburnya setelah kosong. Dia sudah bangkit. Kira-kira Tuhan Yesus bangkit pada hari yang keberapa? Iya, betul adik-adik, hari yang ketiga. Melki, kok diam aja sih? Lah, kan aku mendengarkan firman Tuhan dengan baik, Kak. Oh, sip. Nah, Melki percaya kan bahwa kuasa Tuhan kita memang dahsyat? Percaya dong, Kak. Nah, kuasa maut yang sudah Dikalahkan. Iya, betul sekali. Nah, adik-adik mendengar apa yang diceritakan oleh Kleopas, Tuhan Yesus dengan tersenyum menjelaskan bahwa apa yang sudah terjadi sama Tuhan Yesus itu memang sudah dinubuatkan. Tuhan Yesus memang harus menderita dengan cara disalibkan hingga wafat. Supaya apa adik-adik? Supaya semua manusia yang berdosa dijadikannya tidak berdosa, memperoleh pengampunan dosa dan memperoleh sukacita penuh. Tuh kan, tadi aku sudah bilang bahwa Tuhan itu sayang sama kita semua. Dia rela dirinya disalib untuk menebus dosa kita. Hore! Iya, betul Melki. Kleopas dan temannya tuh terpesona dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Akan tetapi mereka juga belum sadar, belum benar-benar mengenal sosok yang mereka tadi ajak berbincang tadi. Lalu Kleopas meminta Tuhan Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka di sebuah rumah. Lalu pada malam harinya, pada saat makan malam, Tuhan Yesus mengambil roti. Lalu Tuhan Yesus memecah-mecahkan dan membagi-bagikan kepada mereka. Nah, pada saat itu pula mereka sadar bahwa sosok yang tadi selama dalam perjalanan mereka hingga saat ini yang sedang makan malam dengan mereka, yang membagikan roti, itu adalah Tuhan Yesus, guru mereka. Dan di saat itu pula Tuhan Yesus menghilang. Wah, sayang ya, Kak. Aku yakin kalau mereka itu tahu bahwa Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Pasti mereka akan bersuka cita tiada tara. Mereka pasti bahkan akan memeluk dan mencium Tuhan Yesus. Iya, pasti mereka sudah bersuka cita. Lalu si Kleopas itu pun bicara sama temannya. Bukankah hati kita tadi menjadi bersemangat dan penuh sukacita ketika ia sedang berbicara dengan kita? Lalu dengan sigap Kleopas itu memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Nah, di sini bercerita bahwa adik-adik tadi kan Kak itu sudah tanya ya, bahwa adik-adik di rumah percaya bahwa Tuhan Yesus kita sudah bangkit. Nah, di sini kita belajar bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah cuma-cuma. Seperti yang Kak Etri dan Melki bilang tadi, Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak menjadi bersukacita. Nah, dengan bersukacita kita bisa menghibur teman-teman kita yang mungkin membutuhkan sukacita kita agar mereka tetap kembali bersemangat dan bersukacita. Amin. Wah, sekarang aku makin dan makin tambah dan bertambah sukacita. Hore!
Puji Tuhan, kita bersyukur ya. Sekali lagi kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saat ini yang sudah menyiapkan Alkitabnya, kita mau membaca ya dari Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Kak Etri ulang ya, dari Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita ulang lagi adik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, jadi adik-adik seperti yang Kak Etri katakan tadi, tidak ada alasan kita untuk tidak bersuka cita. Nah, kita tutup firman kita dengan berdoa ya, yang akan dipimpin oleh teman kita Melki. Kok aku, Kak? Tadi kan katanya sudah bersuka cita. Kok tiba-tiba suasana hatinya bisa berubah cepat gitu sih? Ya udah. Oke. Mari teman-teman, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu dapat kami lakukan di kehidupan kami, dan biarlah Tuhan selalu melindungi dan menjagai kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin ya. Cukup sekian firman dari kakak-kakak sekolah minggu hari ini ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dadah. Nah, gimana adik-adik tadi firmannya? Pasti udah pada tahu kan? Gimana? Tuhan Yesus kan udah menebus kita nih. Sudah rela mati di kayu salib. Terus buat kita pasti nggak ada alasan untuk nggak bersuka cita ya Kak ya. Benar. Nah, buat adik-adik yang saat ini sudah bersuka cita, kita bisa saling menghibur teman-temannya yang mungkin lagi sedih, yang lagi murung, biar teman-temannya itu bisa suka cita lagi. Betul banget Kak Gita. Nah, sekarang adik-adik kita tuh mau mengumpulkan persembahan. Nah, buat persembahannya nanti adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop dan disimpan dulu ya. Nanti dikumpulkan kalau kita udah bisa beribadah di gereja lagi. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita udah nyanyi, udah mendengarkan firman Tuhan, udah mengumpulkan persembahan juga. Apa ya Kak yang kurang ya? Oh, aku tahu Kak. Kita kurang doa syafaat aja nih Kak. Oh iya, benar. Nah, sekarang adik-adik di rumah kita siapkan hati kita untuk berdoa ya. Doa kali ini akan dipimpin oleh Kak Gita dan juga Kak Ayu. Ayo adik-adik semua kita berdoa.
Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan Kau memperbolehkan kami untuk bersekolah minggu. Juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap pemimpin, baik dari pemimpin di lingkup yang kecil sampai ke lingkup yang besar ya Bapak. Tuhan, Engkau berkati agar negara kami ya Bapak dapat semakin maju dan juga dapat semakin berkembang. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap bencana alam yang mungkin masih melanda negara kami ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dan juga ketabahan untuk para korban ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati gereja kami, Engkau berkati Bapak Pendeta, Engkau berkati para majelis, Engkau berkati juga para jemaat. Kiranya ya Bapa, kami dapat menjadi gereja yang lebih maju lagi dan juga kami dapat lebih diberkati lagi ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan, Engkau berkati kedua orang tua kami, berikan kesehatan, berikan panjang umur untuk orang tua kami agar dapat mendidik kami ya Bapa sampai kami besar nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 yang sedang mewabah Tuhan di Indonesia dan seluruh dunia ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk tenaga medis Tuhan yang menyelamatkan jiwa-jiwa orang di Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan dan semoga wabah ini segera selesai Tuhan dan kiranya tidak ada lagi yang bertambah positif Tuhan dan kiranya semakin banyak yang sembuh Tuhan, bukan yang meninggal, supaya kita adik-adik semua Tuhan bisa berkumpul kembali di sekolah minggu untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami, walaupun saat ini kami belajar di rumah Tuhan, kiranya tidak mematahkan semangat kami Tuhan untuk tetap belajar Tuhan, untuk tetap bisa beraktivitas kembali Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya persembahan ini dapat memegahkan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Wah, nggak kerasa ya Kak, kita udah di penghujung acara nih adik-adik. Jangan lupa ya, minggu depan kita ketemu lagi. Ya, tapi Kak, sebelum kita berpisah, kita mau nyanyi dulu nih. Kita nyanyikan Hatiku Penuh Nyanyian. Hati